Oke, selamat malam. Kita hari ini bahas buat persiapan SOKA, ya kan? Nah, sebenarnya aku udah dikirimin buat yang soal-soal itu. Itu udah aku jadiin satu di PPT ini. Tapi mungkin memang nggak dibagi per soal gimana, cuma ini udah mencakup semua materi per soalnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu karena pembahasan utamanya kan neurosensori kan. Nah, kita mulai dulu dari sistem sarafnya itu sendiri. Ya, jadi secara umum sistem saraf itu dibagi dua, sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi atau perifer, SST dan SST. Nah, di mana sebenarnya sistem saraf pusat ini cuma dua biasanya, yaitu otak sama medulus spinalis. Nah, sistem saraf tepi itu yang ada aferen sama eferen. Maksudnya divisi aferen sama eferen itu apa? Berarti aferen. Ingat, eferen berarti exit, exit. Nah, berarti eferen itu yang dari SSP ke eferen. Nah, jangan eferen berarti dari reseptor ke SSP. Nah, cuma memang akhirnya akan ada beberapa akan ada beberapa jalur yang berbeda. Pertama, kalau kita ngomongin dari divisi aferennya dulu. Kalau divisi aferen nanti ada dua kategori rangsangan. Pertama secara sensori, kan? Yang kedua serap-serap. Soalnya jadi respon dari homeostasis dan sebagainya itu termasuk aferen. Jadi ngomongin internal, ini. Nah, terus ternyata divisi eferen, divisi yang keluar ke exit ya, di mana nanti akan ada dua divisi besar ditambah satu tambah spesifik sendiri, dia terpisah sendiri. Jadi secara dua kelompok besar adalah sistem saraf somatik, ini adalah sistem saraf otonom. Kalau kita ngomongin somatik, berarti ini misalnya kontrol. Otonom berarti yang otomatis atau involuntary control. Nah, ketika kita ngomongin yang somatik, yang kontrol, efektor itu kan secara umum efektor itu kan ada dua ya, secara umum, otot dan kelenjar. Nah, kalau kita ngomongin yang somatik, berarti kita ngomongin satu-satunya yang bisa dikontrol dari efektor yaitu adalah otot rangka. Sedangkan kalau kita ngomongin otonom, karena ada beberapa yang bisa dipengaruhi. Paling umum adalah dua, sistem simpatis sama parasimpatis. Di mana dua-duanya akan mempengaruhi yang involuntary control, karena namanya sistem saraf otonom. Seperti otot polos, otot jantung, kelenjar-kelenjar, baik itu endokrin maupun eksokrin. Nah, ini di mana nanti simpatis, ini harus diingat, dia responnya adalah fight or flight, dan parasimpatis adalah pause. Maksudnya gimana? Kalau dikit kita aja, kalau kita ada di situasi yang mengancam nyawa, responnya seperti apa? Nah, itu responnya simpatis. Sedangkan housekeeping adalah simpatis ketika semuanya dalam kondisi tenang. Jadi misalkan otot polos, dan kita dalam situasi bahaya kita bergerak-gerak. Itu maksudnya simpatis. Jadi simpatis mempercepat kerja otot polos, kerja otot jantung. Jangan otot polos, karena dia merupakan organ visceral. Ketika situasi sedang mengancam nyawa, dia akan dikorbankan salah satu lebih dulu, makanya kerjanya akan lebih lambat. Ya, simpatis membuat otot polos, tapi parasimpatisnya akan menginduce otot polos. Itu buat sistem saraf gambaran secara umum. Nah, kita masuk dulu ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tadi udah kita bilang ada bagi dua, otak, kan bagi dua, otak dan medula spinalis. Nah, kita ngomongin otaknya dulu. Manusia dewasa, otaknya terdiri dari 4 komponen besar. Encephalon, brainstem atau tungkus encefali, cerebrum, sama cerebellum. Di encephalon, nanti penyusunnya ada dua, talamus sama hipotalamus. Brainstem ada tiga, mesencephalon, pons, sama juga oblongata. Pons, oblongata. Nah, sama mesencephalon. Cerebrum adalah otak besarnya. Cerebellum, komponen otak kecil. Kayak gitu. Nah,
Kita masuk dulu dari nanti kan sebenarnya kalau kita ngomongin cerebellum nanti ada dua, cortex sama medula. Nah, kita ngomongin cortex dulu. Karena kenapa? Karena cortex ini bagian processing. Ini kan sistem saraf pusat, fungsinya itu kan sebagai sistem tempat pengolahan dan dan penyusunan respon efek kan gitu. Nah, berarti kan fungsi utamanya sebagai processing. Nah, dari korteks sama medula yang berperan dalam proses processing adalah adalah bagian korteks. Nah, secara umum area-areanya itu dibagi namanya area Broca. Ada nomor-nomornya kan, dari nomor 1 sampai nomor 45, di mana masing-masing nomornya punya bagian yang berbeda-beda. Yang perlu diingat misalkan primary motor area itu ada di presentral gyrus. Dia ada gyrus central, yaitu jadi presentral gyrus itu adalah primary motor area. Jadi premotor area nomor 6 kan. Primary gustatory area nanti ada di 41 sampai 42 di dalam kan. Nah, yang spesifik beberapa yang perlu hafal itu misalkan seperti Wernicke area, terus visual association area, ENT, hospital, terus Broca speech area, Wernicke sama Broca, kemudian kontrol uh, bicara, satunya motorik, sensori, terus primary auditoria, vokalis, terus sorry, terus di sini ada frontal eye area, di area 5 ini juga spesifik, dia punyanya somatosensori. Nah, itu pembagian korteksnya secara umumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke basal. Basal nuklei itu merupakan nukleus yang berada di dasar kedua hemisfer. Kalau otak itu dibagi jadi dua hemisfer, hemisfer kanan, hemisfer kiri. Nah, otak di dasar dari kedua hemisfer tersebut ada yang namanya basal nuklei. Basal nuklei punya tiga komponen. Pertama adalah globus pallidus, kan? Globus pallidus. Terus ada putamen, kan? Putamen yang di dalam. Terus ada nukleus caudatus yang tersusun dari tiga bagian. Ini head-nya, ini body-nya, ini tail-nya. Ya? Nah, itu buat basal nuklei. Nah, terus kita lanjutnya arahnya adalah ke sistem limbik. Kenapa kok ke sistem limbik? Karena ini merupakan sistem yang mempengaruhi memori. Kalau tadi kita nggak ngomongin cortex itu mempengaruhi fungsi dan processing, di sini kita ngomongin memori dan sebagainya. Feelings, perasaan, semuanya sistem limbik. Pertama dari lobus limbik. Lobus limbik itu ada susun dari tiga. Gyrus cingulata, para hipokampal gyrus, sama hipokampus. Di mana hipokampus ini berperan besar dalam konsolidasi. Konsolidasi artinya menetapkan short term memory menjadi long term memory. Nah, amigdala itu tempat adanya emosi dasar, tempat terbentuknya emosi dasar. Emosi dasar adalah emosi yang survival sifatnya. Takut, marah, agresi, dan deteksi bahaya. Jadi emosi dasar itu yang sifatnya adalah survival. Nah, selain itu dia juga memberikan memori emosional terhadap suatu hal. Jadi yang asosiasi memori terhadap emosi itu ya amigdala. Oke, terus septal nuklei. Septal nuklei itu tempat terjadinya reward and pleasure, di mana dia yang menghambat emosi yang keluar dari amigdala, yang menyebabkan adanya rasa tenang sama puas. Jadi amigdala yang instingnya, septal nuklei yang memberikan inhibisi, kayak gitu. Nah, terus ada korpus memilari, yang mana dia menghubungkan hipokampus sama thalamus. Terus ada bulbus olfaktorius. Nah, ini kenapa kok bulbus? Karena kenapa ini menyebabkan sorry, penciuman memiliki memori
Karena dari semua saraf radialis yang punya hubungan langsung dengan sistem limbik yang mempengaruhi bakteri adalah tubuh saraf radialis. Terus interconnecting myelinated action, di mana dia ada fornix-nya, ada stem terminalis, ada stem medullaris, sama medial forebrain bundle, sama mammal thalamic. Nah, Papar circuit itu adalah gimana memori terbentuk. Jadi nanti dari cingulata gyrus ke cingulum, terus dia ke parah hippocampal region ke hippocampus, terus melewati cortex ke mammillary bodies, melewati mammillary thalamic tract, terus ke anterior thalamic. Nah, tadi kita kan udah ngomongin cerebrumnya. Sekarang kita ngomongin cerebellum. Nah, cerebellum itu ngomongin tentang koordinasi yang terjadi secara sadar. Jadi ini ngomongin efektor yang somatis. Nah, di mana yang dia paling pengaruh adalah keseimbangan dan posisi tubuh, serta koordinasi gerakan otot satu dengan gerakan otot lain. Posisinya dia ada di fossa posterior intrakranial dengan struktur pembatasnya adalah tentorium cerebri yang memisahkan dengan cerebrum, kan? Dia akan memisahkan dengan cerebrum. Terus ada pendicula cerebri, di mana dia akan menghubungkan ke trunkus encephali atau brainstem. Jadi nanti kali ini cerebrumnya nanti dia akan pembatas, itu adalah tentorium cerebri. Terus nanti yang menghubungkan dengan brainstem-nya adalah pendiculus cerebri. Nah, secara anatomi nanti dia dibagi jadi tiga. Lobus anterior, posterior, sama flocconodula. Begitu. Ini pedunculnya. Terus ini nanti karena misalnya dari pemisah di bagian tengahnya, dari lobus kanan ke lobusnya di sebelah kanan sampai kiri. Nah, terus ini dari lobe yang flocconodular lobe. Ini ada lobus anterior, posterior lobe, ini anterior lobe. Nah, terus kita ngomongin selanjutnya, keluaran pertama adalah Nervus cranialis. Cranialis punya 12 branch yang keluar atau dia punya 12 cabang yang keluar dari saraf cranialis. Saraf cranialis yang pertama, dia akan punya hubungan langsung dengan sistem limbik. Mana mengakibatkan dia punya memori itu paling kuat. Nah, nanti saraf cranialis itu komponennya spesifik pada olfactories, pada penciuman. Jadi dia spesifik pada sensori. Jadi nanti saraf cranial itu ada yang sensorik, ada yang motorik, ada yang. Nah, olfaktori itu satu yang sensorik karena dia berperan besar dalam penciuman. Nanti mau kedua atau optikus, namanya optikus berarti dia sensori murni, dia vision atau penglihatan. Nah, okulomotor punya faktor yang paling utama adalah motorik, namanya okulomotor, okulomata, mata motor, motorik jadi motorik mata, di mana dia akan menggerakkan eyeballs dan kelopak mata atas. Nah, di saat yang sama, dia juga akan berperan pada pupil sama pada lensa untuk melakukan akomodasi serta menentukan jumlah cahaya yang masuk ke dalam media refraksi. Terus troklear, motorik murni, di mana dia juga berperan dalam pergerakan bola mata. Tapi bola mata itu pergerakannya akan ada di nervus. Nervus 3 dan sebagai nervus 6. Nah, sekarang nervus 5. Nah, nervus 5 ini dia mix, di mana sensoriknya dia berperan terhadap tekanan, eh, suhu, kan, pada wajah, scalp, dan oral. Jadi dia kan punya 3 branch, ya kan? Yang branch ke temporal, ke maksila, dan ke mandibula. Nah, ini tiga-tiganya, 3 cabang itu akan berfungsi sebagai sensorik serta berfungsi sebagai motorik juga.
Di mana yang motorik paling spesifik adalah pada pada pengunyahan, jadi menutup dan membuka mulut, terus juga kontrol middle ear muscle, jadi mengkontrol dua otot, stapedius sama levator muscle yang ada di telinga tengah, yang akan mengkontrol dari situs atau tulang-tulang pada. Terus sekarang Islam atau abdusen, dia sifatnya somatik, motorik murni, fungsinya cuma satu, movement of eyeballs. Terus facialis, nah facialis ini juga mix, di mana sensoriknya dia berperan dalam lidah, kan? Bagian 2/3 anterior, 2/3 anterior lidah itu semua dikontrol oleh facialis. Terus sentuhan nyeri dan thermal sensation pada meatus canalis obsticus externus. Nah, kalau motoriknya dia akan mengkontrol namanya facialis bagi otot wajah. Terus kalau yang autonomiknya dia akan mengkontrol pengeluaran dari sampah. Next adalah vestibulococlear. Sebenarnya sorry untuk vestibulococlear berarti dia berperan di dua hal. Vestibulo, organa vestibulo berarti organa keseimbangan, sama organa vestibular, organa cochlearis berarti berperan dalam benda di hearing dan equilibrium. Terus glossopharyngeal, glossopharyngeal 9 dia juga mix, di mana sensorinya dia berperan dalam 1/3 lidah belakang, terus propriosepsi pada otot-otot yang berperan dalam penelan, terus mengatur tekanan darah juga. Terus untuk motornya yang paling utama dia adalah swallow, kan glossopharyngeal, yang ada glossal, glossus, lidah, dan pharynx. Terus sekresi dari saliva untuk yang otonom. Terus vagus. Nah, vagus secara sensori dia berperan dalam indera perasa di daerah oblongata. Jadi bulbus-bulbus pengecak itu nggak cuma sampai lidah belakang dong, tapi sampai epiglottis juga. Karena epiglottisnya ada nervus vagus. Terus dia propriosepsi kan pada tenggorokan, terus mengatur juga tekanan darah sama oksigen dan karbon dioksida. Jadi dia berperan dalam hemodinamik vagus ini. Kalau motoriknya dia berperan sedang swallowing, vokal, sama coughing. Ekonomiknya dia berperan banget dalam organ intestinal. Branch paling banyak dipengaruhi oleh dua hal kalau pada pencernaan, satu nervus vagus, dua yang tadi ENS atau enteric nervous system. Nah, terus selain itu dia juga mengatur adanya konstriksi pada saluran nafas karena dia cabang yang akan mempengaruhi parasinus. Terus aksesoris dia motorik murni di mana dia berperan dalam kepala dan pektoral juga. Terus hipoglosal dia akan berperan dalam namanya hipo dari hipoglossus, berarti di bawah glosal, di bawah lidah, berperan dalam speech atau bicara, jadi berperan besar dalam suara, lalu manipulasi makanan adalah maksudnya gimana memposisikan makanan di lidah sama di tenggorokan, bersama pada itu. Nah, otak itu diinervasi oleh satu satu branch spesifik, satu struktur anatomi spesifik yang disebut dengan sirkulus milisi. Di mana sirkulus milisi itu terletak pada subarachnoid di basis kami. Kan, ya, seperti kita tahu kan, basis kami yang di belakang nanti kita letak bikin namanya halosign, kan, ataupun raccoon eye atau battle eyes. Selain itu posisinya dia juga akan sama kiasma. Kiasma adalah tempat crossing antara nervus dua tuh, sama tempat kita adanya hipofisis. Nah, arteri utama yang ada di struktur ini itu ada anterior communicating artery. Jadi dia akan menghubungkan antara anterior cerebral artery, terus anterior cerebral artery, dua anterior cerebral artery ini yang akan dijembatani
oleh anterior communicating artery. Makanya namanya dia anterior communicating artery. Terus internal carotid artery, kan berarti dia arteri karotis interna. Sorry. Terus posterior communicating artery, jadi posterior communicating artery, atau posterior cerebral artery. Nah, suplai darahnya, kan, suplai darah arterinya juga akan pertama ada dibagi jadi dua sirkulasi, anterior sama posterior. Di mana anterior atau internal carotid system dibagi jadi tersusun dari tiga. Pertama anterior cerebral artery, anterior communicating artery, sama medial cerebral artery. Sampai sebelum posterior communicating artery. Begitu udah masuk posterior communicating artery, sudah masuk vertebrovascular system, di mana dia sudah dua, posterior cerebral sama posterior communicating artery. Anterior sama medial akan menjadi anterior circulation, sedangkan uh, posterior cerebral dan posterior communicating arteries kan akan menjadi posterior circulation. Oke, selanjutnya adalah medulla spinalis. Nah, medulla spinalis komponen kedua dari sistem saraf pusat, di mana lokasinya adalah jelas di katalis vertebralis, kan? Namanya medulla spinalis, di mana ujungnya akan dibagi jadi tiga. Ujung atasnya atau ujung terakhirnya adalah foramen vacuum, kan? Sehingga berkontinu dengan medulla oblongata. Terus bagian bawahnya akan jadi conus medularis di L1 L2. Nah, nanti baru jadi radix. Radix itu perkembangannya di saraf lumbar, sakral, dan koksidial. Jadi yang kita sebut sebagai cauda equina. Jadi kalau kita ngomongin ujung paling bawahnya itu sebenarnya adalah conus medularis, tapi conus medularis akan menjadi perkembangan jadi bisa tersebar jadi cauda equina. Nah, pokok yang perlu diingat bagian paling bawahnya itu ada di L1 atau L2. Itu untuk bagian paling ujung dari uh, bagian ujung dari medulla spinalis. Setelah itu udah masuk ke cauda equina. Nah, dia akan dibagi tetap 31 segmen, 8, 8 vertikal, C1 sampai 8, 12 torakal, T1 sampai T12, 5 lumbar, L1 sampai 5, 5 satu, S1 sampai S5, 1 sampai posisi G. Nah, ini buat strukturnya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti bagian dari medulla spinalis itu ada di anterior dari corpus vertebrae, yang mana dia dikelilingi oleh processus fixus, kemudian nanti ada processus transfer. Untuk menjelaskan spinalis. Nah, kita sekarang ngomong histologis. Tadi udah anatomi makro, sekarang kita masuk ke anatomi mikros. Sebentar, aku bikin uh, oke, aku lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin histologisnya. Jadi, tadi kan aku udah bilang secara umum bahwa cerebrum itu dibagi jadi dua, cortex dan medulla. Cortex ini luar, medulla ini dalam. Nah, bagian yang cortex, kalau kita lihat secara gross, dia terlihat lebih coklat. Nah, yang kita ngomong atau lebih abu. Nah, itu yang kita ngomong sebagai perimeter. Kita ngomong sebagai cortex atau perimeter. Sedangkan perimeter itu yang bagian wilayahnya. Nah, terus kenapa kok bisa warnanya berbeda?
Warnanya berbeda karena perbedaan dari penyusunnya apa. White matter atau media, dia giliannya sedikit, tapi banyak akson, sehingga dia terlihat sebagai lebih putih. Dan giliannya itu adalah oligodendrosit. Sedangkan gliameter yang sebagai konteks itu banyak sel gliamet dan juga berisi neural cell body. Neural namanya sel body, dia lebih banyak komponen yang berbeda, sehingga dia terlihat sebagai warna kan kayak gitu. Nah, dan itulah kenapa bahwa kalau kita diomong karena dia neural cell body cell, karena dia punya fungsi utama sebagai proses. Dan tadi broca area, kenapa kok broca area dibagi berdasarkan proses? Karena fungsi processing adalah cortex karena mengandung banyak neural cell. Nah, terus kita ngomongin glia aja. Nah, sel glia itu apa? Sel glia ini adalah sel penunjuk. Ya, sel penunjuk. Nah, kan ada beberapa jenis yang umum. Astrosit, oligodendrosit, mikroglia, sama epithel. Astrosit, nah namanya aja astro, dia astro, dia bentuknya seperti bintang. Dan dia yang paling besar, fungsinya adalah menjaga blood brain barrier. Karena ini akan menjadi filter substrat. Substrat yang akan menembus ke otak melalui darah. Begitu. Nah, selain itu, dia juga akan menopang struktur neuron. Jadi neuron-neuron yang ada di sana akan ditopang oleh astrosit. Nah, jenis astrosit ada dua. Ada protoplasmik sama ada fibros. Dimana kalau yang protoplasmik, dia akan mayoritas di gliameter, dimana akan mengikuti pembuluh darah, neuron, dan sedangkan fibros, nah ini yang nanti blood brain dari dengan fibros, dia akan mayoritas di white matter tersusun atas filamen intermediate GFAP. Ini spesifik dari filamen di otak. Nah, terus oligodendrosit. Nah, oligodendrosit adalah kesamaan dari sel. Maksudnya gimana? Dia adalah sel swan itu kan, kalau sel swan ini kan di son. Nah, kalau di sistem saraf pusat, dia oligodendrosit. Nah, fungsinya sama, dia untuk menghasilkan sinyalin untuk melapisi akson. Tapi bedanya kalau oligodendrosit, dia akan satu sel untuk beberapa akson. Sedangkan kalau kita lihat pada akson yang di perifer, satu akson akan memiliki beberapa sel squam. Gitu. Terus selanjutnya adalah mikroglia. Nah, mikroglia ini itu adalah sel pembuluh darah yang berfungsi sebagai fagosit. Sebagai imunitas. Nah, terakhir minimal dia lapisan dari rongga cerebral berfungsi dalam produksi sama spesifik cairan cerebral yang spesifik pada CS. Nah, itu kan salah satu juga. Lalu, cerebral ini punya korteks, dari korteks punya lapisan. Itu sampai nah. Dimana satu, dia adalah molecular layer yang didominasi oleh akson yang horizontal sama dendrit apikal dari neuron piramidal. Dan neuron piramidal ini dia yang punya fungsi utama sebagai proses piramidal. Sel-sel neuron dari cerebrum yang paling penting secara vertikal dan ditemani dari sel juga terutama astrosit, fungsi integrasi sensori sama inisiasi motor politik sebagai prosesi. Nah,
Nanti bagian bawahnya ada yang namanya eksternal granular, di mana banyak small granular atau sel-sel akar. Lalu ada eksternal piramidal sel, udah mulai diisi oleh neuron piramidal yang kecil dan menengah. Lalu ada internal granular, ini yang lapisan sensor utama. Terus internal piramidal layer, itu piramidal besar sebagai output motorik utama. Terus ada polymorphic layer, di mana di sini gabungan dari berbagai bentuk. Nah, terus next, medulla spinalis. Medulla spinalis, fungsinya sama. Ada white dan gray matter. Cuma perbedaannya adalah dibalik. Kalau di medulla spinalis, white-nya di luar, gray-nya di dalam. Kebalikan. Nah, nanti white matter ini akan dibagi jadi tiga bagian. Empat bagian dinyatakan sebutannya sebagai tiga bagian. Pertama adalah funiculus dorsalis atau posterior. Dia punya fungsi sebagai sen saling halus sama propriosepsi. Terus ada funiculus lateralis, ada dextra, ada sinistra. Di mana dia mengandung adanya tractus continuus spinalis yang berfungsi dalam motorik, spinothalamic sama spinocerebral. Nah, terus ada yang ventral atau anterior, di mana anterior akan memuat anterior corticus spinalis, sama reticulospinalis. Nah, yang bentuknya kayak kupu-kupu atau H, itu namanya gray matter-nya, di mana di tengahnya akan ada kanalis centralis, jadi ada kanalis centralis. Terus dilapisi oleh sel-sel apendik tadi. Nah, kaki kakinya punya dua ujung, ini yang disebut sebagai cornu. Nah, cornu anterior ini yang sebagai motor. Mana aksesnya adalah kontrol. Lalu yang panjang adalah cornu posterior. Karena dia akan kita serabut sejari saat dorsal. Nah, terus gimana saraf itu dihantari? Saraf dihantari melalui saraf yang akan masuk ke cornu dorsalis atau posterior, sehingga lalu ke medulla spinalis. Sedangkan motoriknya dari eferen akan melalui cornu dorsalis. Ini reseptor akan dibawa ke cornu dorsalis. Di cornu dorsalis nanti setelah di cornu dorsalis entah akan terjadi polisinaptik atau motosinaptik prosesing, yang akan dikatakan koordinasi inhibisi dan stimulasi keluar dari cornu ventral. Sehingga bisa pemborosan di cornu ventral. Nah, sehingga nanti efeknya pergerakan bisa keluar. Nah, yang di medulla spinalis itu kita ngomongin yang namanya reflex. Nah, reflex secara umum itu dibagi jadi dua. Ada monosinaptik, ada polisinaptik. Pembedanya apa? Kalau monosinaptik hanya ada satu sinaps di sistem saraf pusat. Ini ada kalau refleks berarti dia cuma sampai medulla spinalis saja. Yang sampai ke otak. Karena di otak pasti ada processing. Nah, sehingga jalurnya adalah reseptor ke neuron aferen, satu sinaps di medulla spinalis langsung lanjut ke neuron aferen dan efektor. Nah, ciri paling gampangnya biasanya kalau mau sinaptik, reseptor dan efektor di satu radio satu. Contohnya gimana? Kita ngomongin tendon, misalkan patella reflex yang kita ketok, kan, di tendon patella. Ketika kita ketok, eh, reseptor di otot quadricepsnya akan menerima rangsangan. Karena rangsangan akan dibawa ke medulla spinalis, lewat satu sinaptik akan ditransfer ke reseptor di otot quadriceps tersebut. Dan sehingga quadricepsnya akan berkontraksi. Sedangkan kalau kita ngomongin
Polisiptik adalah refleks yang melibatkan lebih dari satu sinapsi. Karena ada di neuron, di mana jalurnya jadi reseptor, yang akan lebih dari satu neuron. Contoh paling gampang dan spesifiknya atau cara gampang itu adalah biasanya regioreseptor tidak sama. Maksudnya gimana? Nah, contoh paling gampangnya kan ini adalah ujung jari kena otomatis responnya akan menjauh. Nah, menjauh kan yang digerakin nggak cuma satu otot tuh. Ada proses stimulasi dan ada proses inhibisi. Ketika ada proses stimulasi dan inhibisi di saat yang sama, itu yang di polisi. Nah, selanjutnya kita ngomongin untuk yang ada hubungannya sama neuro atau neuroendokrin. Kalau sama sama neuro, bukan sama endokrin. Kita ngomongin neuro. Dua organ yang penting di kranial adalah hipotalamus sama hipofisis. Hipotalamus, hipotalamus itu adalah struktur yang terletak di bawah talamus sama di hipotalamus, hipotalamus. Jadi hipo di bawah talamus, talamus berperan dalam mengatur fungsi endokrin, otonom dan perilaku seperti itu. Yang kedua, di mana dia ada tiga zona. Zona preventrikular, di mana nukleus mengatur sistem endokrin. Terus kalau zona medial, ini yang perilaku, otonom dan somatik. Kalau zona lateral, ini untuk fungsi otonom dan somatik juga. Nah, ini adalah nukleus-nukleus yang ada di hipotalamus. Pertama, nukleus di anterior hipotalamus. Pertama ada paraventrikular, di mana dia berfungsi dalam rilisnya oksitosin. Supraoptik, tadi kan kita ngomongin juga kalau di anterior, kan, supraparat atau zona paraventrikular, dia akan berperan banyak dalam endokrin. Supraoptik akan berperan dalam vasopressin. Medial preoptik akan bladder contraction, reduce heart rate, sama blood pressure. Posterior preoptik akan mengatur temperatur, pulse, regulation, motivatropic inhibition. Di bagian posteriornya, yang ventromedial akan berperan dalam satiety atau rasa kenyang dan kenyang. Terus kalau lateral hipotaktik mengatur haus dan lapar, posteriornya akan meningkatkan blood pressure. Jadi kalau misalkan medialnya tadi menurunkan blood pressure, terus peripheral terus akan mengkondenskan lapar dan marah, meningkatkan tekanan darah. Makanya kenapa orang-orang yang gampang marah naik. Terus glukosa apa kan mengatur endokrin sama siklus serta. Nah, ini hipofisis. Hipofisis atau nama lainnya master of God. Kenapa kok diomong seperti master of God? Nah, dia produksi hormon regulator hormon lain. Nah, secara definisi dia adalah kelenjar endokrin kecil yang ada di rongga tulang veskularis dan di hipotalamus, tepat di bawah hipotalamus. Dia dibagi jadi dua bagian, anterior sama posterior. Karena akan terhubung dengan daerah hipotalamus di otak melalui namanya infundibulum, tangkai infundibulum, di mana kelenjarnya terletak dalam fossa tulang sphenoid yang disebut dengan selatur sika, namanya di yang hubungan antara hipotalamus sama hipotalamus official. Terus ada juga hipotalamus official portal system yang mengatur masalah vaskularisasi. Nah, secara mikroskopis, struktur hipofisis anterior itu ada beberapa. Ada somatotrop,
Ada sel kortikotropik, ada sel tirotropik, sama sel ionotropik, sama lactotropik. Jadi dia akan mengatur 5 hal. Hormon, itu hematotropik, kortikotropik, ACTH, tirotropik, S1 tiroid, gonadotropik, S1 TH, autotropik, berarti protropik. Sedangkan kalau hipofisis posterior, dia adalah neurohipofisis, terdiri dari pars dan dorsal dan tangkai lebih dulu. Karena dia tidak mengandung sel hasil. Komponen utamanya ada dua, sel pituosit, ini adalah sel glia yang berupa astrosit dan paling banyak pituitari posterior. Terus ada neuron sekresi. Nah, neuron sekresi itu menghasilkan ADH sama oksitosin dan disimpan dalam neurosekretoris bodies. Nah, nanti gimana sih saraf hormon ini berperan dalam fungsi tubuh atau mengatur homeostasis? Nanti sistem endokrin akan menyekresikan hormon ke dalam darah. Akan diaplikasi target, terus akan menimbulkan efek dengan mengubah aktivitas protein ataupun struktural di dalam sel-sel tersebut. Jadi kita ngomongin levelnya adalah level responsif. Gitu. Nah, nanti kita ngomongin namanya parafin ini sebenarnya di mana sel-sel konsentrasi akan disekresikan dan akan masuk ke dalam udara yang akan dibawa ke sel-sel target dan ada reseptor spesifik. Nah, lalu gimana mekanisme kontrol produksi ataupun uh, penghasilan dari saraf-saraf dari hormon-hormon tersebut? Nah, yang paling pertama adalah umpan balik positif. Umpan balik positif berarti semakin tinggi akan menyebabkan proporsi semakin tinggi. Contohnya, oksitosin selama persalinan akan menyebabkan lebih banyak oksitosin. Jadi semakin tinggi kadar oksitosin, oksitosinnya akan semakin diproduksi. Sedangkan kalau model negatif, karena satu hal ini dia akan menjadikan responnya adalah menurun untuk hormon lainnya ataupun hormon tersebut. Misalnya, ketika kadar T3 atau T4 itu sudah banyak, atau 3 T4, maka dia akan menekan TSH dan TRH di hipofisis dan di hipotalamus sehingga mereka tidak diproduksi lebih lanjut karena T3 atau T4 sudah. Sudah refleks neuroendokrin. Kenapa neuroendokrin? Kita kan kita ngomong tadi bahwa efektor ini salah satu bekerja. Endokrin juga bekerja yang bisa menjadi efektor. Di mana? Karena adanya penyusunan marker saraf tertentu, akan ada fungsi dari sistem endokrin. Contohnya pada saat stres, simpatik menyebabkan pelepasan epinefrin dan norepinefrin dari adrenal medula adrenal. Partikular topik, mineral corticoid, semua bisa di hasil. Nah, terus circadian rhythm. Nah, circadian rhythm adalah siklus yang berbeda dari 24 jam atau jam 7, di mana kayak misalkan kortisol dia puncaknya di pagi hari tapi turun di malam. Nah, sekarang kita udah masuk ke teritori organ sensori. Kita ngomong pertama adalah kita ngomongin dulu dari eksternal. Bagian eksternal dari kita itu dibagi jadi palpebra, bulu mata, apa harus pakai manis, semua otot-otot X. Nah, palpebra itu fungsinya adalah melindungi mata dari paparan luar. Nah, dia ada anterior, ada anterior, ada posterior. Tapi ketika menutup mata ada celahnya. Itu yang diomong sebagai visura palpebralis. Nah, nanti dia akan di sudutnya, ya, itu disebut commission lateral apophysia. Serta ada lateral parokal, itu kemudian di bagian medial, ya, di bagian medial, yang berisi kelenjar sebasial sama sural bidarus. Terus bulu mata merupakan jaringan aksesoris di mana menonjol di setiap kelopak mata, alis, dan yang melengkung.
Di atas kelopak mata atas membantu melindungi dari benda asing, keringat atau kotoran. Terus ada aparatus optimalis. Nah, aparatus optimalis ada dua. Ada yang sisi nasal, ada sisi temporal. Kalau sisi nasal, dia ada ductus nasolacrimalis. Terus kalau ini ada glandula pateus. Terus lagi otot-otot mata ekstrinsik. Nah, otot-otot mata ekstrinsik itu nanti dia punya ada ya ada tujuh nama enam ya ada enam yang menggerakkan bola mata langsung. Tapi ada satu yang levator palpebra. Dia dominan terhadap menggerakkan kelopak mata. Nah, kalau yang bola mata langsung itu ada superior oblik, di oblik, oblik ada dua, superior sama inferior, rectus ada empat, superior, inferior, medial, columns. Nah, gampangan yang paling gerakan. Kalau dia namanya rectus, dia berarti sesuai gerakannya kemana itu gerakan superior rectus berarti di superior, inferior rectus berarti di inferior. Nah, dan kalau oblik itu yang berbeda. Dia akan berlawanan. Kalau superior oblik berarti dia berfungsi ke dalam inferior. Dan kalau misalkan inferior oblik dia akan berfungsi terhadap extension atau ke atas. Jadi kalau oblik pasti dibalikan, kalau rectus pasti sesuai. Nah, intervasinya semua intervasi rectus juga kecuali dia. Oblik, rectus 4, lateral rectus, atau abducens. Nah, sekarang kita udah mulai bagian dalam. Kalau bola mata ini. Nah, bagian paling depan adalah kornea. Kornea itu lapisannya transparan, dia punya 5 lapisan, epitel, lumen, stroma, desmet, sama endotel. Kemudian yang paling luar adalah epitel, yang paling dalam adalah endotel. Terus dia punya membran lumen sama membran desmet, yang mana dia lapisan kolagen. Usia dua, usia satu sebagai lapisan kolagen menjadi proteksi, serta yang kedua adalah menjadi dehidrasi. Terus sklera adalah lapisan paling luar. Jadi kalau kornea ini di media refraksi, ketika dia di media refraksi dia bertransisi menjadi sklera. Dia padat dan banyak serat kolagen sama sedikit dehidrasi. Dia fungsinya utamanya struktural dan proteksi. Sudah kornea ada lapisan kedua, di mana dia vaskularnya kaya, melanosit, dan pembuluh darah. Dia punya tiga. Supracondylamina, dia mengandung banyak melanosit. Terus ada koroido kapilari kami, dia mengandung banyak pembuluh darah. Tidak lapisan branch, yang misalkan koroid sama capital pigment. Terus ada badan siliaris. Badan siliaris dia mengandung otot-otot siliaris yang berfungsi nanti ke lensa. Terus ada proses siliaris, kita dalam produksi sumor sama publisitas. Terus ada iris. Iris itu yang mengandung sel pigmen dan otot speaker untuk intensitas. Nah, sekarang kita ke lensa. Lensa, yes, itu sudah kita sudah dicembung-cembung. Dia punya tiga lapisan, ada kapsul, ada epitel, ada serat. Di mana kapsulnya akan mengandung kolagen tipe 4 sampai epitel. Epitel kalau selapis sampai setiap sel epitel yang mengalami degradasi. Terus ada umur apa sama umur terus cairan dengan homosekuel dan buat apel tumor itu yang akan mengisi ruang antara anterior dan posterior. Sorry, apel tumor itu yang anterior. Dengan vitreal tumor dia yang akan mengisi posterior. Jadi di anterior apel tumor, posterior vitreous tumor. Begitu. Nah, ini organ sensor mata yang spesifik, yang fungsinya paling banyak dibahas adalah
lensa. Nah, secara definisi akomodasi itu kemampuan lensa untuk menyesuaikan kekuatan refraksinya. Maksudnya adalah kekuatan refraksi adalah kalau ini bola mata, ini retina. Akomodasi itu menentukan berapapun jaraknya jauh, dia bakal jatuh tepat di retina ini. Kalau misalkan jauh, dia juga tetap jatuhnya akan ada di nggak ke belakang, nggak ke depan. Nah, untuk bisa mengendalikan itu dan mengatur dari kekuatan rotasinya itu harus dikendalikan bentuk apakah semakin tembus atau mungkin cukup. Nah, yang ngatur adalah dari otot siliaris, di mana dia bagian dari siliaris badi di choroid arteria. Nah, mekanismenya ada dua yang harus diperhatikan. Otot siliaris sama ligamen suspensorium. Yang perlu diingat di mereka bertiga. Kalau satunya kontraksi, satunya relaksasi, satunya relaksasi, satunya kontraksi. Untuk ngapalin gampang, yang diingat adalah ligamen suspensorium. Kalau megang berarti kan orang pegang itu kan makin tipis tuh, jadi makin getek, pegang getek. Nah, jadi ketika suspensorium yang menegang berarti silar relaksasi dan dia relaksasi berkurang. Dan kalau misalnya lagi dekat, suspensoriumnya kendor sehingga dia lebih bulat, kan? Lebih bulat. Nah, tapi kalau sudah ada kontraksi, dia menggunakan daya relaksasi. Yang kontrol adalah simpatis parasimpatis. Nah, ini lapisan dari retina. Lapisan dari retina ada beberapa, di mana saat ada lapisan sel fotoreseptor, kan? Ada lapisan sinaptik luar, kan? Ada lapisan sel bipolar, ada lapisan sinaptik yang dalam sama ganglion sel. Jadi tiga lapisan sel dalam lapisan sel atau neural lain. Sel fotoreseptor, sel batang, sel pucuk, sel bipolar, sel ganglion. Utama adalah sel fotoreseptor, sel bipolar, sama sel ganglion. Soalnya sel fotoreseptor bisa berisi. Nah, si outer sama inner synaptic layer ini cuma lapisan penunjang, di mana dia menjadi tempat sinaps antara reseptor dan sel bipolar. Terus yang dalam adalah antara sel bipolar dan sel yang terus ada dua sel pendukung lain, sel horizontal sama sel aktif. Sel horizontal akan mengatur sinyal antara reseptor dengan sel bipolar dan sel amakrin antara sel bipolar dan yang. Nah, terus diskus optik itu apa? Diskus optik itu merupakan area tanpa fotoreseptor yang menjadi tempat keluarnya dari nervus optikus. Jadi menjadi blind dengan makula alveolar dalam pusat retina dengan konsentrasi tinggi sel terwujud yang paling tinggi, dia yang paling sensitif, yang visual sentralis, dia terjadi dengan makula untuk pengamatan. Tapi yang paling sensitif warna, sebenarnya paling tajam. Nah, ini gimana penglihatan itu bisa berjalan. Jadi, akson semua sel yang dilihat akan melalui namanya diskus optikus sehingga membentuk saraf optik. Nah, nanti di chiasma optik dia akan terjadi crossing, di mana bagian yang ke sisi temporal dari sisi luar akan tetap di sisi yang sama. Jadi akan ipsilateral di temporal, ipsilateral. Kalau yang asal kontra lateral. Maksudnya gimana? Jadi kalau ditanya, kalau misalkan sisi temporal mata kanan akan mendapatkan inervasi dari otak mana? Berarti otaknya kan kontra lateral. Akan ada kanan. Akan dari nervus opticus kanan oleh yang kiri. Sedangkan kalau medial dari yang kanan, ya,
Sorry, kalau yang temporal berarti istilah dari temporal mata kiri akan diinovasi oleh sternus opticus kiri. Sedangkan medial dari mata kiri akan diinovasi oleh sternus opticus dari kanan. Tapi akan menentukan lapang pandang kebalikan. Sisi setengah temporal akan berperan dalam penglihatan ke sisi nasal, sedangkan nasal akan ke sisi temporal, jadi crossing. Saudara tidak sisi nasal menyilang ke sisi yang orang kita lapus, sudah dibilang, terus daftar positifus disiapkan bilang dan tidak tidak kita lapus itu adalah sektor bagian menuju otak tengah kemudian ke otak tengah dulu ke otak kecil koordinasi otak otak nanti soneron talamus akan membuka diasetik ke arah visual primer di korteks. Jadi dia ke talamus dulu untuk untuk mengatur refleks pupil koordinasi gerakan mata sama sirka ya. Nah, lanjut kita ke hidung. Hidung atau kita ngomong lagi olfaktoria adalah nanti dibagi jadi tiga bagian atap, kapitasi, kongkanya sama septum. Dia berbeda dengan regio respiratoria yang mengajar kelembapan dan menjadi udara. Nanti kenapa ini penting karena ketika kita menghirup akan mencapai regio olfaktoria saat inspirasi atau olfaksi retro. Nah, menurut alur atau anatominya, ketika molekul udara masuk udara itu zat ligan untuk penciuman, dia akan larut pada mukus di regio olfaktoria di atas. Nah, terus dia akan mengikat pada silia olfaktoria di ujung dari dalam olfaktorius dan terus akan dibawa ke akar dalam olfaktorius akan kita sebut dengan fila olfaktoria. Terus aksennya akan menembus lamina kribosa bagian dari sel olfaktorius yang nanti akan dibawa ke pusat dari Nausa Factorius. Tadi Nausa Factorius, akson neuroreseptor berarti di globulin nama bagiannya yang akan mengajukan sinaps dengan mitral cell dan pax. Nah, dia akan dimodulasi oleh neuron dari grup sel sama gerak. Nih, odoran dari larut tikus akan diketahui reseptor di sini, nanti akan berfungsi di BCR. BCR akan melakukan akan kegiatan dari CRT ini yang akan membuka kanal yang kation sehingga menjadi polarisasi impuls ke bulbus sehingga aplikasinya bisa dilakukan oleh sistem globus ini dan terjadi inhibisi lagi. Sehingga kata jawaban diskusi semakin nanti makin turun untuk penciuman yang satu seperti kayak gitu. Itu penting. Kita lanjut ke pendengaran. Nah, pendengaran itu dibagi jadi tiga bagian. Ya, luar, luar, tengah, dalam. Luar dulu ada auricula, ada kanalis akustis eksterna, sama ada gendang ini kita udah masuk auricula terbuat dari tulang rawan elastis sebagai trompet dia tidak nampak para auricula pilox dan sudah auricula pilox seperti di auricula di mana bagian itu helix bagian bawah disebut lobus terus ada kanalis akustis eksterna dia tampung yang sepanjang 2,5 cm letak di tulang temporal dan mengarah ke gendang dan sebagainya masuk tengah di mana dia struktur tipis semi transparan memisahkan telinga luar dan tengah. Jadi epidermis jaringan sama jaringan epitel kuboid seder. Next, adalah telinga tengah. Di telinga tengah itu terisi dari tulang temporal dilapisi oleh epitel, di mana dipisahkan oleh genang telinga dan dipisahkan dari dalam oleh oval window sama round window. Ada tiga tulang dengan osikula, malleus, Nah, nanti tiga-tiganya akan bukan tiga-tiganya ketiganya ini akan dipengaruhi oleh dua otot ada tensor timpanis dan stapedius di mana tensor timpanis akan mengurangi pergerakan gendang telinga untuk ketika suara sangat keras bisa diredam. Nah, stapedius juga sama tapi dia lebih ke jendela oval dari darat kalau tensor dia lebih distal. Nah, terus ada struktur namanya tabung eustachius. Tabung eustachius itu fungsinya untuk menghubungkan telinga tengah sama nasofaring. Fungsinya untuk apa? Untuk menyamakan tekanan udara. Nah,
Biasanya dia tertutup, tapi dia bisa terbuka saat pelan atau bangun. Nah, terus ini yang dalam atau organ yang dalam. Pertama ada vestibulum. Vestibulum ini bagian tengah nadi tulang, isinya utrikel sama satu, sama satu. Fungsinya sebagai sensori keseimbang, di mana dia terhubung dengan kanal sensicularis, ada arterial, posterior, sama lateral, yang masing-masingnya punya ampula sebagai reseptor keseimbangan. Terus ada pocket atau organ core, di mana dia bentuk spiral kayak rumah siput. Dia ada tiga saluran, skala vestibulis, skala vagus, dan skala tikus. Nanti ada bagian vestibular sama basilar sebagai pembatasnya, di mana dia tempatnya ada nanti jadi head cells. Nah, terus ada organ spiral atau organ corti, terletak di membran basilar, terdiri dari 16 tubuh hair cells sebagai reseptor. Ada dua jenis, dalam sama luar. Terus ada membran vektorial yang ini menutup sel rambut dan membantu dalam deteksi gerakan. Lanjut adalah saraf vestibulo koklear atau nanti selatan, berfungsi dari dua. Ada cabang vestibular, ada cabang koklear. Cabang vestibular nanti ke vestibulum, ke vestibulum, cabang koklear akan ke. Nah, ini prosesnya. Proses satu, getaran akan dikumpulkan oleh jari atau ditangkap. Nanti dia akan menggetarkan bidang telinga, getarannya sesuai dengan frekuensi dari suaranya tersebut. Nah, nanti bidang telinga akan merubah ini dari energi akustik jadi mekanik. Nah, mekanik ini kalau bisa diteraturkan Jepang akan bertolak ke Maleus sampai ke Stafes. Nah, terus akan terjadi penguatan getaran di jendela. Kenapa kok terjadi penguatan? Karena Stafes akan maju mundur menekan jendela oval dan akan diberikan 20 kali oleh jendela oval itu sendiri. Nah, nanti gerakan Stafes sedangkan gelombang tekanan dalam perilimfa di skala vestibular. Nah, nah, nanti akan mengalami transmisi gelombang tekanan berpindah dari skala vestibuli ke skala limfa. Jadi nanti mana menyebabkan jendela bundar. Nah, nanti dia akan menyebabkan perpindahan dari perilimfa yang mengisi skala vestibuli dan skala timpanik, berubah limfa di ductus pilaris. Nah, di ductus cochlearis. Nah, nanti dia akan menyebabkan aktivasi sel rambut yang berarti bergeser ke dalam vektorial sehingga secara oke itu salahnya nanti akan menjadi pengenalan identitas suara berdasarkan ada tinggi akan menyebabkan mental teknik bergetar maksimal di pangkal fokus karena rendah akan bergetar maksimal di ujung fokus. Nanti suara yang keras akan menyebabkan cara menjadi besar jadi frekuensi bisa lebih jadi frekuensi itu mempengaruhi besarnya uh, kerasnya indeks suaranya, sedangkan letak di mana membran basilar akan bermaksimal itu. Terus gimana konversinya? Ini adalah versi. Jika uh, dia fungsinya akan merubah getaran kejadian getaran menjadi kesinyalan. Nah, stereofilia, jadi stereofilia, ketika dia terbengkok menjadi para stereofilia yang tertentu menjadi yang paling besar dan tadi dia dia akan membuka kanal kalium, akan menyebabkan kalium masuk dan menyebabkan sebagai depolarisasi. Depolarisasi akan membuka kanal kalsium. Kalsium akan menjadi kalsium masuk dengan neurotransmitter tereksositosis di terima oleh postsinatik sektor. Nah, saat steroid melakukan dari ke arah sebaliknya, nah, di atas bawahnya itu sehingga jadi hiper. Sekarang seimbang. Nah, keseimbangan, jadi kan ada dua utricula scapula sama kanan semicirculus. Nah, dinding-dinding utricula scapula itu mengandung mana dia sebagai reseptor keseimbangan status.
sehingga dia berada dalam postur dan posisi. Jadi dia yang linear, maju, goyang, lalu satu. Nah, pula akan punya sel-sel rambut atau sel sensorik yang memiliki fokus pada terus dalam satu posisi. Nah, nanti di atas sel-sel rambut itu dapat memberikan politik. Ada latih saat kepala miring atau mengalami tidak, membran otolitnya ini akan bergerak stereosilia akan arah ketika mulai. Nanti ketika dia kembali dia akan jadi ke arah sebaliknya harus jadi yang oleh kayak gini ketika dia lulus depan tidak terus dia mau masuk. Nah, ini sekarang itu yang tadi yang tiga itu yang satu sama kalau ductus semicircularis yang tiga dia berbentuk dinamis itu rotatory karena itu yang mana nanti ductus ini akan berputar tegak lurus satu sama lain dalam tiga bidang jadi X, Y, Z. X, Y. Nah, itu semicircularis di anterior vertikal, semicircularis posterior vertikal, semicircularis lateral akan berubah. Di bagian yang membesar terus terdapat kista model kecil yang mengandung sel rambut dan sel berbentuk spesifik dapat fistula sebagai latin yang mengikuti sel rambut. Kalau tadi otolit, kalau ini kuku. Nah, saat kepala bergerak, itu semicircularis dan rambut itu bergerak sama kayak tadi. Ketika dia bergerak ke sana, masa rambutnya ikut ke bentuk yang paling banyak sehingga kalau paling bisa masuk ini depolasi. Nah, pemberian rambut sensorik di ductus sensorialis kebetulan yang dalam melepaskan di tamat sehingga membentuk saraf-sarafnya akan bergerak dari sisi darah sapan menuju aktivitas bulat di medula oblongata inti pasti bulat. Vestibular menggunakan kata dan protein support lalu terintegrasi. Sehingga belanjanya akan dipilih 3, 6, dan 3, 4, dan 6 untuk mendukung kata dan 11 untuk gerakan kepala R. Waktu ventrulus untuk mendukung musik sehingga jatuh supaya dapat cepat memberi kesadaran posisi tubuh. Nah, tes pendengaran dari pertama ada tes fisik. Kalau tes fisik dimulai dari telinga sehat yang dibuka, telinga sakit yang ditutup, ditutup oleh biasanya kita kapas. Nah, terus membisikkan 3 kombinasi kata dan huruf. Pasien disuruh mengulang. Jika bisa mengulang 3 dari 6, 3 dari 6 itu berarti udah. Nah, terus awalnya yang sakit, terus yang sehat. Jangan mengulang kata-kata yang sakit. Dan tes berkepala. Berkepala di telinga, kalau ringan, kalau ringan, nanti garpu talanya dijentikan, lalu ditempelkan di spidus 2-3 detik sampai 3 detik. Jadi harusnya ACT connection bahkan lebih lama daripada contaction. Jadi ketika konsepnya Rina adalah ketika bone connection terjadi ini kan boleh masalah harapannya sebagai bone connection ketika dia hilang, lalu akan dipindahkan ke liang telinga berkali dari bone connection ke NR connection. Ketika R connection harusnya masih ada, jadi harusnya positif yang mau positif. Weber itu garbu talanya diletakkan di cortex. Nah, dicek adanya sisi yang lebih kencang di salah satu bagian. Itu namanya lateralisasi. Jadi kita jawab ke lateralis kanan atau lateralisasi ke kiri. Nah, swabah, kalau swabah itu ini dua, ini pembanding. Nah, diasumsikan telinga dari pemeriksa itu normal. Garpu talanya akan ditempel di tulang muskel pasien sampai ke kedengaran. Terus ditempelkan ke muskel pemeriksa. Kalau sama-sama udah kedengaran, berarti pasti sama. Nah, terus selanjutnya nanti dibunyikan dari muskel pemeriksa, terus di sampai habis dikasihkan ke muskel dari yang diperiksa itu dibentukkan ya, pemeriksa dan pemeriksa.
lagi soal jika pasien sudah tidak mendengar saat pemeriksaan mendengar terus lagi audiometri itu mendapat alat yang nanti ada frekuensinya berapa spesifik positif negatif nanti bentuknya dia sudah ini cukup sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.